Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita berusaha untuk bersyukur dan memperbanyak rasa syukur kita, baik dengan lisan dan juga dengan hati, dan juga diantaranya adalah dengan tindakan, terkhusus di hari-hari yang mulia ini, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min tilkal ayyamil ashar." Tidaklah ada hari-hari yang mana amal saleh itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melainkan amal saleh yang ada pada 10 awal dari bulan Zulhijjah. Walal jihad, ya Rasulullah. Seorang pun bertanya, ya Rasul, jihad bagaimana? Apakah bisa mengalahkan walal jihad? Sama, jihad pun tidak dapat mengalahkan keutamaan dan rasa cinta Allah dibanding amal-amal yang dilakukan di 10 awal ini. Illa rajulun, kecuali satu tipe orang manusia, yaitu kharaja binafsihi wa malihi. Dia keluar dari rumah dengan membawa seluruh jiwa dan seluruh hartanya, walam yarji min dzalika syai'un, dan tidak ada sedikit pun yang kembali. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di antara amalan para sahabat ketika mereka masuk 10 awal Zulhijjah, baik dari Ibnu Umar, Anas, Abu Hurairah dan yang lainnya, ketika masuk 10 awal Zulhijjah, mereka masing-masing di berbagai kesempatan, ya, di luar, di dalam, mereka bertakbir. Ya, ini dikatakan oleh para ulama sebagai takbir mutlak. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di antaranya adalah ya Allah, Allahu akbar, ya Allah, Allah maha besar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ditutup dengan apa? Ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian. Seorang ketika memperbanyak takbir, harapannya adalah semakin meresapi makna tersebut. Kemudian ketika semakin meresapi makna tersebut, dia bisa berusaha menunaikan 2 hal, ya, yaitu adalah korban dengan jiwa dan kemudian dengan harta. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dan hari-hari ini atau beberapa hari ke depan adalah hari-hari terbaik di sisi Allah. Wal fajr walayalin asyar. Sebagian para ulama menyebutkan itu adalah 10 awal Zulhijjah, ya, 1 sampai 10 awal Zulhijjah. Dan
Kenapa hari ini spesial? Karena diantaranya adalah penunaian ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau seandainya dirunut, dari mana awal permulaan ibadah haji tersebut? Tentunya peninggalan dari Nabi Ibrahim, kemudian beberapa syiar-syiar yang ada di sana merupakan peninggalan dari keluarga Nabi Ibrahim. Apa saja peninggalan tersebut? Di antaranya adalah adanya aktivitas sa'i antara Safa dan Marwa. Kemudian setelah orang tawaf, ya, setelah awalnya orang itu tawaf, setelah tawaf dia disyariatkan pada saat umroh untuk meminum air zam-zam, ya, dengan sepuasnya, kemudian menyiramkan ke kepalanya, baru kemudian menuju Safa Marwa untuk sa'i. Ma'asyiral muslimin, dan bagian-bagian tersebut awal mulanya tidak lepas dari keluarga Nabi Ibrahim yang part-part bagiannya pernah kita sebutkan. Namun di kesempatan ini kita akan lebih banyak menyampaikan tentang part pada bagian air zam-zamnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama yaitu adalah asal muasal keluarnya air zam-zam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi dan saat air zam-zam itu hilang. Jadi pernah suatu masa air zam-zam itu hilang, ya, tidak bisa dimanfaatkan dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian bagian yang ketiga adalah air zam-zam kembali ditemukan. Siapa yang menemukannya? Bagaimana kisah penemuannya? Insyaallah. Kemudian yang keempat, keutamaan meminum air zam-zam. Kemudian yang kelima, yaitu adalah yang kelima, praktek dan pengalaman para ulama ketika mereka meminum air zam-zam. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, insyaallah. Oke, yang pertama Pak, asal muasal air zam-zam. Riwayat ini dibawakan oleh para ulama dan beberapa di antara bagiannya, ya, ini ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, dari Ibnu Abbas ada bagian yang akan saya ceritakan dan ada bagian nanti yang akan saya ringkas. Nah, ya, kemudian Al-Imam Ibnu Abbas, salah seorang sahabat, mengatakan bahwasanya awwalu mattakhadhan nisa'u al-mintaq min kibali Ummu Ismail. Wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah ibunya Nabi Ismail, yaitu Hajar. Nah, ketika dia berusaha untuk melepaskan bekas-bekas yang ada pada Sarah, yaitu istri pertama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Hajar dan kemudian membawa putranya Nabi Ismail yang masih disusui. Ya, pada saat itu Nabi Ismail dibawa oleh ayahnya untuk keluar Palestina masih dalam keadaan menyusu. Artinya masih sekitar 2 tahunan, ya, di bawah itu. Kemudian ketika keduanya sampai di dekat Ka'bah, ya, kalau sekarang, ya, di bawah suatu pohon yang besar, maka pada saat itu Mekah laisa bi Makkah yauma idzin ahad. Di Mekah pada saat itu tidak ada seorang pun. Wa laisa biha ma. Di Mekah pada saat itu tidak ada air. Kemudian keduanya diletakkan di sana. Cuman dibekali fa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma. Hanya satu tentengan wadah yang berisi kurma, kemudian, ya, satu tentengan yang berisi air. Hanya itu saja bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim
untuk kedua keluarganya ini. Kemudian fatabi'atu Ummu Ismail, pada saat Nabi Ibrahim pergi diikuti sama istrinya, yaitu ibunya Nabi Ismail. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai suamiku Nabi Ibrahim, engkau mau kemana? Tatruku Nabi hadzal wadi, engkau tinggalkan kami di sini. Ya, alladzi laisa fihi insun wala syai'. Tempat ini orang aja enggak ada, apa-apa pun enggak ada. Engkau tinggalkan kami di sini. Faqalat lahu miraron, diucapin terus, diulang, Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini. Kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan anakmu yang masih kecil di sini. Kemudian faja'ala la yaltafit, Nabi Ibrahim pun tidak menoleh, Nabi Ibrahim pun tidak menjawab, Nabi Ibrahim pun tidak merespon. Kemudian sampai kemudian siapa? Ummu Ismail mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu menempatkan kami di sini? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, na'am. Iya. Nah, kemudian setelah itu respon sang istri pun mengatakan, idzan la yudayyi'anallah. La yudayyi'anallah. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Bapak sekalian rahimanallahu, ini diantara poin penting. Bahwasanya bagaimana seorang tersebut untuk tunduk kepada syariat apa adanya. Faham atau belum faham hikmahnya. Masuk akal atau belum masuk akal syariatnya. Karena hikmah dari Allah nanti bisa muncul belakangan. Yang terpenting adalah bagaimana sikap seseorang tersebut mendapatkan perintah dari Allah. Nabi Ibrahim pun nggak tahu kalau nanti akan terjadi apa. Istrinya pun tidak tahu kalau nanti ternyata di situ muncul apa? Ya, muncul apa? Ya, nanti akan kita sebutkan. Ini, ya, bahwasanya bagaimana ketundukan seorang hamba terhadap perintah Allah, tahu hikmahnya atau tidak. Ya, kemudian yang selanjutnya masuk akal atau tidak. Yang terpenting adalah tunduk dan lakukan. Insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Yang kedua, yaitu adalah ketawakalan seorang wanita. Tawakalan seorang wanita itu kalau sudah sampai level tertentu itu mungkin bisa mengalahkan laki-laki. Kepasrahan seorang wanita. Kemudian yang ketiga, yaitu bersyukur atas suatu nikmat, ya, maka mungkin mereka bisa menjadi teladan. Dan dalam sikap ini ibunda Nabi Ismail, Masya Allah, ketika dia tahu yang memerintahkan ini adalah Allah, dia pasrah, dia tawakal kepada Allah. Seandainya kaum wanita di zaman ini banyak dari mereka memiliki sikap seperti ini, lakana khairan, maka itu akan sangat lebih baik hasilnya dan dampaknya. Tetapi qadarullah masya fa'al, banyak dari mereka mendahulukan akal. Dan kata Nabi, akal mereka pun sudah separuh. Seperti itu. Dominasi emosi, dominasi perasaan, dan yang lainnya mengalahkan, ya, mengalahkan sikap bijak yang dimiliki oleh seorang wanita. Sekalian rahimanallah, kemudian selanjutnya adalah 3, yakin. Dengan lafaz apa? Idzan la yudayyi'unallah. Kalau seorang itu yakin, Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan kadar keyakinan. Diberikan ganjaran sesuai kadar keyakinan. Yakinnya di sini mantap. Bulat 100%. Kalau gitu Allah gak akan menyia-nyiakan kami. Sudah, titik. Yakin Pak. Artinya apa? Pasti saya di sini ada ganjaran yang lebih baik. Ini yang makna yang diucapkan oleh Ummu Ismail. Nah, dan terbukti. Nantinya akan terbukti. Taib. Bapak sekalian rahimanallahu, bagaimana kita bisa mendapatkan bonus ganjaran dari Allah yang luar biasa kalau seandainya keyakinan yang kita miliki pun masih pas-pasan,
masih ala kadarnya. Berharap kejutan-kejutan yang luar biasa, tapi kita tidak memberikan pemberian-pemberian yang istimewa. Berharap ya seperti Nabi Ibrahim yang dibakar gak mempan. Tapi pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana keyakinan yang diberikan kepada Allah? Apakah masih ragu-ragu? Atau ngetes-ngetes? Atau coba-coba? Atau bagaimana? Nabi Ibrahim yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepadamu ya Allah tempat berlindung dan tempat memberikan kecukupan. Taib. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim ketika sampai kepada suatu lembah, dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku tempatkan ya keturunanku di suatu lembah yang tidak memiliki tanaman, tidak berpenghuni di sisi baitikal muharram, di sisi Ka'bah. Ini doa. Rabbana walaikumussalah waj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, warzuqhum minas thamarat, dan ya Allah anugerahkanlah kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Doa Nabi Ibrahim. Dari sini poin yang keempat, ketika seorang pergi meninggalkan keluarganya, doakanlah kebaikan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Bagi siapa yang tahun ini keluarganya ada yang berhaji, maka di antara syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah saling mendoakan. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika wa khawatima amalik. Bagi orang yang mau berangkat haji, berangkat safar, doakan, ya Allah, aku titipkan engkau kepada Allah dalam urusan agamamu, amanahmu, dan akhir kehidupanmu yang baik. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat safar, orang yang berangkat tugas, doakan keluarganya yang ada di rumah. Astaudiullahalladzi la tadi'u wada'ihu, yaitu ya Allah, aku titipkan kalian sebagai barang titipan, karena barang titipan Allah itu tidak akan sia-sia, insya Allah akan dijaga. Kemudian setelah itu Ummu Ismail pun ya menyusui putranya. Pada saat kondisi demikian, apa yang ada di tentengan tadi habis, Ummu Ismail kehausan, anaknya pun kehausan, kemudian menoleh ke sana kemari, ya, kemudian mulai berlari ke Bukit Sofa, karena Bukit Sofa pada saat itu adalah gunung yang paling dekat di posisi mereka. Ya, pada saat itu Sofa itu seperti gunung, Pak. Kalau sekarang apa? Ya seperti dataran aja sudah. Karena mungkin sudah masuk area perluasan, juga sebelumnya mungkin tergerus angin dan lain sebagainya, fenomena alam. Nah, kemudian dikatakan berdiri di sana, kemudian melengos, kemudian melihat bahwasanya di bukit yang satunya di Marwa, ya, dia berlari lagi, kemudian sampai berapa? 7 kali. Kata Rasulullah SAW, dzalika sa'yun nas bainahuma. Itulah ibadah sa'i. Di sini Bapak sekalian, inilah jawaban dari keyakinan yang dimiliki ibunya Nabi Ismail. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Berawal dari ketaatan, berakhir dengan keberkahan. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa perintisnya? Ummu Ismail. Kemudian yang kedua, dimasukkan dalam ritual umroh dan haji. Yang ketiga, berapa juta orang yang dari awal haji umroh ngikutin sa'i. Semua pahala orang yang haji, semua pahala orang yang umroh, pahalanya kemana, Pak? Ke Ummu Ismail. Berawal dari apa? Kalau gitu Allah gak akan nyanyiakan kami. Yakin, ketaatan memberikan keberkahan. Ini yang pertama. Ya, jutaan manusia, bahkan mungkin lebih dari itu ya, manusia
Nah, kemudian pada saat kondisi demikian, sami'at sautan, tiba-tiba terdengar suara, ya, suara bisik-bisik. Fa idza hiya bil malak inda maudhi Zamzam. Tiba-tiba melihat ada malaikat, yang malaikat tersebut sekarang posisinya, ya kalau di sekarang berada pada titik air Zamzam. Fa ba'atha bi aqabihi, kemudian au qala bi janahihi, kemudian malaikat tersebut dengan sayapnya menggali tanah. Fa dhaharul ma, kemudian setelah itu keluarlah air. Jadi air Zamzam keluar dengan sebab congkelan dari sayap malaikat, bukan dari gesrek-gesrekan kaki Ismail. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nah, kemudian setelah itu maka siapa namanya Ummu Ismail kemudian keluar, kemudian apa? Menutup, ya, karena begitu luber. Rasulullah SAW mendoakan, yarhamullah Umma Ismail, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Kalau dia tidak menutup, lakanat Zamzam ainan ma'ina, air Zamzam itu bisa menjadi air yang membanjiri Mekah karena saking berkahnya. Ya, karena saking apa Pak? Berkahnya. Nah, kemudian setelah itu malaikat berkata, minumlah dan janganlah wala takhafud dai'ah, jangan takut kamu akan sia-sia di sini, atau kamu takut akan disia-siakan di sini. Karena kemudian selanjutnya fa innaha huna yubna baitullah, kelak di sini akan dibangun yang namanya Ka'bah Baitullah. Singkat cerita, kemudian pada saat itu banyak burung-burung. Ketika banyak burung-burung berputar di atasnya, di sisi lain orang mencari sumber mata air, dan biasanya kalau ada burung-burung di bawahnya akan banyak air. Lalu kemudian menujulah ke sana, dan di antara yang menuju ke sana kabilah yang bernama Jurhum. Coba Jurhum. Ya, Jurhum. Kemudian setelah itu, ya, Jurhum ini minta izin kepada Ummu Ismail untuk tinggal di sana. Kata Ummu Ismail boleh, dengan syarat tidak boleh memiliki sumur Zamzam. Karena sumur Zamzam itu yang menemukan adalah Ummu Ismail, berarti ya kepemilikannya dikuasai oleh Ummu Ismail. Mereka sepakat. Taib. Mereka sepakat, ketika mereka sepakat, lama-lama Nabi Ismail menjadi besar. Di antara mereka pun ada anak gadis. Akhirnya dinikahkanlah antara Nabi Ismail dengan wanita dari suku Jurhum. Ya, dinikahkanlah wanita dari suku Jurhum. Bapak sekalian rahimanallahu, Masya Allah Pak. Kemudian selanjutnya lagi, qadarullah masya'afa'al, Hajar meninggal. Ya, kemudian Nabi Ismail menikah. Ya, kemudian setelah itu datang 2 kali. Ya, datang 2 kali. Kemudian qadarullah setelah itu pun, setelah menikah ya, datang 2 kali. Kemudian selanjutnya qadarullah, singkat cerita, Nabi Ismail meninggal. Ketika Nabi Ismail meninggal, berarti ya warisan Zamzam ini dimiliki siapa Pak? Iya, kabilah istrinya, yaitu Jurhum. Karena Hajar tidak punya anak laki-laki kecuali apa? Ismail pada saat itu di situ ya. Nah, kemudian sudah akhirnya di mana Pak? Akhirnya diurus oleh Jurhum. Nah, kemudian bagian kedua, hilangnya sumur Zamzam. Ya, lambat laun pengelolaan Zamzam dipegang oleh Jurhum. Qadarullah masya'afa'al, kaum Jurhum ini tidak amanah, banyak khianat, kemudian melakukan hal-hal yang tidak bagus, sampai kemudian menurunkan reputasinya di dataran Mekah. Dikatakan ya di dalam akhbaru Mekah,
ya, yang ditulis oleh Al-Azraqi, tolat wilayatu Jurhum istahalat minal haram umuran idhaman. Kekuasaan Jurhum pada dataran Mekah secara umum dan kemudian air Zam-Zam secara khusus itu lama. Tapi mereka menghalalkan segala cara di tanah haram tersebut. Ya, apa yang terjadi? Akalu malal Ka'bah alladzi yuhda ilaiha sirran wa alaniyah. Mereka mulai korupsi harta-harta yang disumbangkan untuk kemaslahatan Ka'bah, harta-harta yang disumbangkan manusia untuk kemakmuran Ka'bah dan jamaah haji ditilep-telipen sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah zalamu man dakhalaha min ghairi ahliha. Mereka mulai zalim kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk tujuan haji. Yang ketiga, sampai kemudian melakukan perbuatan yang tidak bagus, bahkan buruk sekali. Hatta dakhala rajulun minhum bimra'atin al-Ka'bah. Mohon maaf, ada laki-laki bawa masuk perempuan ke dalam Ka'bah. Ini Pak, luar biasa. Laki-laki bawa perempuan ke dalam Ka'bah. Ka'bah Pak jadi tempatnya. Ya, Ka'bah masuk fafajara fi biha, kemudian berbuat yang tidak bagus di dalam Ka'bah. Ini yang membuat ya kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada saat itu geram. Sampai setitik inikah kemudian tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh Jurhum, harusnya bertanggung jawab terhadap amanah warisan Zam-Zam, malah mereka berbuat hal-hal yang tidak baik. Kemudian terjadi peperangan dengan Khuza'ah. Peperangan Jurhum dengan Khuza'ah karena memang tadi dari secara beberapa poin tadi, amanah tidak ditunaikan, kezaliman, kemudian perbuatan yang macam-macam terjadi di dalam Ka'bah tersebut, tempat yang paling dihormati oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, kemudian dihormati oleh orang-orang pada saat itu, menjadi tempat apa? Ya tidak bagus. Nah, akhirnya Pak, mereka kalah Jurhum. Ketika Jurhum kalah, gak terima, apa yang terjadi? Mereka diusir. Mereka diusir sama siapa? Sama Khuza'ah. Karena sudah kalah, mereka diusir. Ya, ketika diusir, Jurhum tidak terima, akhirnya sumur Zam-Zam ditutup. Ya, sumur Zam-Zam kemudian ditutup. Sumur Zam-Zam ya kemudian tidak bisa dimanfaatkan. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahkan sumur Zam-Zam kering karena nggak bisa lagi mengeluarkan air. Dari sini poinnya Bapak, bahwasanya khianat sebab kerugian dunia akhirat. Khianat sebab kerugian dunia akhirat. Ini Jurhum, ini sudah dapat warisan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka khianat. Amanah ini tidak ditunaikan. Amanah ini tidak dijaga. Air Zam-Zamnya tidak dijaga. Kemuliaan Baitullah tidak dijaga. Tapi mereka khianat. Dan begitulah ganjaran Allah terhadap orang-orang yang khianat. Makanya Pak, nanti di Sirat, ketika orang melewati Sirat, di antara penolongnya yang penolong orang untuk bisa melewati Sirat apa Pak? Satu, as-silah, silaturahmi. Yang kedua adalah amanah. Ya, penunaian amanah. Ini dua sisi yang bisa membantu amal soleh, yang bisa membantu seorang tersebut melewati as-sirat. Ya, kemudian habis itu Pak, yang kedua adalah dosa seseorang itu bisa merugikan orang banyak. Jurhum yang berdosa, efeknya orang-orang kena Pak. Apa efeknya? Khuza'ah nggak bisa menikmati Zam-Zam. Jamaah haji selama ratusan tahun kehilangan air Zam-Zam. Ya, yang berbuat dosa siapa? Yang berbuat salah siapa? Yang rugi siapa? Ya, kalau bahasa kita, ente yang berbuat, kita yang tanggung jawab. Kita semuanya kena.
Makanya kenapa dalam syariat Islam ada perlu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Ta'ala tetap berikan seorang dan kaum itu berjalan di atas jalannya. Namun ketika Allah murka, ya, ketika Allah murka, bukan hanya kaum itu saja yang mendapatkan imbas, orang yang ada di sekitarnya pun kena dampaknya. Ya kan kata orang apa, Pak? Yang minum lu, yang judi elu, yang kena gua semuanya, gitu kan katanya. Nah, ya sekalian rahimanallah yakum, memang begitu. Yang berbuat mungkar siapa? Yang berbuat itu siapa? Yang kena apa, Pak? Imbasnya. Mau kasus apapun, Pak. Mau ada kejadian satu, mohon maaf, ya, penyalahgunaan obat-obat terlarang, ya, kekerasan baik di dalam rumah tangga, pendidikan atau dan sebagainya, yang berlaku siapa? Yang tercoreng semua yang ada di situ, baik masyarakatnya, baik lembaganya, instansinya, kemudian kepala wilayahnya, semuanya ke bawah-bawah. Yang berbuat siapa? Makanya kenapa Islam memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kebaikan diajak, ketika ada kemungkaran dicegah. Ya, dicegah. Kalau misalnya orang tersebut mengatakan apa, Pak? Gue ini yang berbuat dosa, repot amat sih hidup lu, ngurusin orang lain mulu. Udah urusin sendiri-sendiri. Jawabannya adalah jawaban nafsi-nafsi itu nanti di padang mahsyar, bukan di dunia. Karena memang ada ucapan nafsi-nafsi. Kapan ucapan nafsi-nafsi? Disebutkan dalam hadis, ucapan itu keluar nanti di padang mahsyar. Nanti deh ngomong kayak gitu ntar kalau udah di padang mahsyar. Kalau di sini enggak. Di sini tuh ada aturan. Ada aturan etika, ada aturan moral, ada kemudian kemasyarakatan, dan kemudian lagi ke pemerintahan, belum lagi nanti aturan ada. Masuk hutan aja ada aturannya. Kalau habis itu apa, Pak? Nggak ikut aturannya, dia apa, Pak? Keluar dari jalur, minta pertolongan, yang repot siapa, Pak? Ya, para petugas penduas pendaki. Saya pernah di proyek sini, Pak. Sudah ditutup, jeger, gitu. Ada pemotor yang coba nyerobot, ditarik kencang sama saya, Pak. Penjaga relnya itu, tarik kencang. Mohon maaf, adu suara dah tuh antara si pemotor sama petugas rel. Karena si pemotor nggak terima ditarik kencang, si petugas rel juga nggak terima. Orang sudah ditutup, ujung-ujungnya apa? Gua mah, mohon maaf ya, saya ingin mencontohkan lafaz yang dikeluar dari dia. Gua mah nggak peduli lo mati atau kagak, terserah urusan lo. Mati lo juga yang ngerasain. Cuman gua kagak mau mungutin daging lo yang bececeran. Baru diem tuh siapa, Pak? Pemotor tadi. Ya, gua nggak mau mungutin. Ogah gua mungutin apa, daging lo yang bececeran. Mohon maaf ya, Pak, dengan bahasa demikian. Ya karena saya mencontohkan, karena posisinya saat itu saya berada di bagian terdepan apa, pintu rel itu. Nah, sekalian rahim, ini diantaranya. Ya, bahwasanya memang ada harus amar ma'ruf nahi mungkar. Yang meninggal memang siapa, kemudian yang nanti harus ngurusin siapa. Oke, thayyib. Akhirnya sisi yang kedua ini, air Zam-Zam hilang, Pak. Hilangnya Pak lama ini, dari mulai anak keturunannya Jurhum sampai kemudian sisi yang ketiga, yaitu kapan ditemukannya lagi pada zaman kakek Nabi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib, Pak, itu baru ketemu lagi di zaman siapa? Abdul Muttalib. Pak, antara Abdul Muttalib sama Quraisy itu kan Fihr itu kan kakek ketujuhnya Nabi ya kalau nggak salah ya. Berapa generasi itu putus itu air Zam-Zam. Berapa generasi sampai kemudian di zaman Abdul Muttalib ketemu. Bagaimana kisahnya? Ya, disebutkan ya oleh para ulama ya di dalam kitab sirah mereka. Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika Abdul Muttalib tidur, dan pada saat itu Abdul Muttalib baru punya satu anak laki-laki yang bernama Harith. Sedangkan Abdul Muttalib itu punya 10 anak laki-laki. Yang paling terakhir anak laki-lakinya namanya Abdullah, bapaknya Nabi
Muhammad. Pada saat kejadian ini, mimpi ini terjadi, baru punya satu anak laki-laki namanya Harith. Apa yang terjadi? Bainama Abdul Muthalib naim. Pada saat Abdul Muthalib tidur di kamarnya, dia bermimpi. Bermimpi ada seorang yang datang kepadanya, kemudian mengatakan, ihfar Thaibah. Galilah at-Thaibah. Atau dalam riwayat yang lain, galilah at-Thaibah. Makanya Pak, perhatikan deh, hotel-hotel di Madinah itu banyak dengan nama Pak Thaibah. Thaibah apa tuh? Thaibah atau Tobah itu. Ini diambil dari apa? Thaibah atau Taubah itu diambil dari kata baik. Kenapa baik? Itu mengisyaratkan sesuatu yang digali ini akan memberikan sesuatu yang baik. Kemudian setelah itu apa? Tapi orang itu pergi. Hari kedua tidur mimpi lagi. Datang orang, kemudian ngucapin apa? Ihfar barroh. Galilah barroh. Sama, yang baik juga. Habis itu orang itu pergi. Nah, kemudian setelah itu adalah muncul di hari yang ketiga, ya. Muncul di hari yang ketiga orang yang tidak dikenali kemudian memberikan pesan di dalam mimpinya, ihfar al-madmunah. Al-madmunah itu sesuatu yang mahal dan bernilai. Nah, kemudian dia dia tidak tahu apa dari semua makna tersebut. Sampai hari yang keempat datang lagi dan mengatakan ihfar Zamzam. Ya, galilah sumur Zamzam. Maka dari situ dia paham, oh, saya kedatangan 4 kali di dalam mimpi yang intinya ya diberikan petunjuk untuk menggali sumur Zamzam. Nah, sekalian rahimanallah yakum, kemudian bagaimana penggalian tersebut? Bahwasanya suatu saat Abdul Muthalib keluar bersama putranya yang bernama siapa Pak? Harith. Ketika keluar bersama putranya yang bernama Harith, dia mendapatkan petunjuk bahwasanya di titik itulah ada air Zamzam. Kemudian digali, ternyata benar keluar apa Pak? Air Zamzam. Pada saat keluar air Zamzam, heboh dan virallah Mekah. Sampai kabilah-kabilah Arab berebutan untuk menjadi pemilik Zamzam tadi. Ketika berebutan, Abdul Muthalib enggak terima. Karena Allah yang mengkhususkan ini kepadaku melalui mimpi, berarti ini akan menjadi milikku dan keturunanku, seperti itu. Akhirnya setelah itu ada beberapa cerita yang lain, kesimpulannya adalah ini dipegang sama siapa Pak? Sama Abdul Muthalib, dan semenjak itu air Zamzam ada sampai sekarang. Namun siapa Pak? Abdul Muthalib mikir, saya punya anak laki cuma 1. Kemarin waktu kejadian siapa? Ummu Ismail punya anak 1, kemudian habis itu apa? Diwarisi sama siapa? Jurhumnya siapa? Khianat. Akhirnya hilang lagi. Lalu dia minta, ya Allah, kalau seandainya ini kebaikan, dia doa kepada Allah untuk diberikan putra yang banyak. Akhirnya diijabah oleh Allah, Abdul Muthalib punya 10 putra. Tujuannya apa? 10 ini sengaja diadakan untuk bisa menjaga kelestarian Zamzam gitu. Nah, yang ke-10 itu siapa Pak? Abdullah. Bapak sekalian rahimanallah yakum, nanti kalau kaitannya ke Nabi Muhammad, apa kaitannya? Ini semua sudah, kalau dikatakan skenario gimana? Ini semua sudah takdir dari Allah, hikmah dari Allah. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad sebelum diutus jadi nabi, itu nama ada irhasot. Ada tanda-tanda yang memang sudah Allah persiapkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Yang nemuin siapa Pak? Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib kekeh Zamzam itu punya saya. Ya, Zamzam itu pengelolaannya oleh saya. Kenapa Pak? Karena nantinya
yang menjadi apa? Kalau bahasa dalam sekarang, pusat perhatian akan tertuju kepada siapa? Abdul Muthalib. Orang kemana-mana luar Mekah, pusat perhatian kepada Abdul Muthalib. Sampai suatu titik tersebarlah cerita, si pemilik Zamzam punya cucu. Siapa cucunya? Cucunya namanya Muhammad. Nah sudah, bergeser perhatian dari Abdul Muthalib kepada siapa? Kepada Muhammad. Nanti seterusnya. Nah, sekalian rahimanallahum, ini diantaranya. Jadi yang kedua, yang ketiga Bapak, mulai dari zaman itu air Zam-Zam ada sampai sekarang. Nah, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Dikatakan oleh para ulama, air Zam-Zam itu posisinya ada di mana? Air Zam-Zam itu posisinya ada di suatu tempat yang terbuka, ya di dekat Janub Syarq, yaitu bagian utara agak ketimuran. Itu namanya apa Pak? Timur laut ya Pak? Saya agak lupa bagian. Nah, kemudian dari posisi Ka'bah jauhnya itu sekitar 18 meteran katanya. Kemudian kedalamannya, ya zakar mu'arrikhun, ya kedalamannya itu sekitar 30 meter. Ya, kedalamannya sekitar 30 meter. Ini yang disebutkan oleh beberapa literatur, disebutkan oleh zakarul mu'arrikhun. Para ahli sejarah di zaman dulu menyebutkan ini kedalaman air Zam-Zam. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diminum. Jadi memiliki keutamaan orang yang meminumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Kemudian kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, penulis kitab Riyadhus Shalihin, beliau bilang begini ketika menjelaskan hadis air Zam-Zam untuk apa diminum. Maknahu man syaribahu li hajatin nalaha. Barang siapa orang minum air Zam-Zam kemudian minta kepada Allah untuk suatu keperluan, insya Allah akan diijabah dan dikabulkan dan dia bisa mendapatkan. Wa qad jarrabahul ulama wassalihun li hajatin ukhrawiyatin wa dunyawiyatin. Banyak para ulama, orang-orang soleh minum air Zam-Zam untuk berbagai macam kebutuhan, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Di antaranya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar datang ke Mekah nggak punya bekal, cuman datang awalnya tujuannya ngendus-ngendus Nabi. Bener nggak ini Nabi? Bener nggak ini utusan Allah? Mencari berita ngendus-ngendus selama sebulan, nggak punya bahan makanan, cuman minum air Zam-Zam. Kata Abu Dzar dalam Sahih Bukhari dikatakan, hatta samintu, 30 hari saya minum air Zam-Zam jadi gemuk. 30 hari minum air Zam-Zam jadi gemuk. Ini Pak, mungkin yang ingin menambah berat badan nanti itu Pak, kan ada tuh galonan itu, nah nanti beli itu Pak. Tapi tadi poinnya apa Pak? Poin pertama yakin dulu insya Allah berikan. Nah, kemudian habis itu Pak dikatakan ini fadailah kasir la tuhsa, banyak faedahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kata Imam Nawawi juga, qalal ulama mengatakan yustahab liman syaribahu. Orang yang minumnya dianjurkan untuk minta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah kesembuhan dari penyakit. Nah, kemudian dia bisa doa pada saat dia minum atau setelah minum atau sebelum minum, ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku informasi dari Rasulmu bersabda air Zam-Zam tergantung untuk apa diminum. Kemudian habis itu ya Allah, aku minta kepadamu ini dan ini minum. Nah, seperti itu. Kemudian
Kata Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i dan para murid-muridnya mengatakan dianjurkan an yashrab ma'a zamzam, untuk minum air zam-zam. Ya kalau sudah ada di sono enak, Pak. Apalagi yang waktunya lama, maka diusahakan banyak-banyak minum air zam-zam. Wa an yatadalla au yamtali, atau kemudian apa? Minum sampai kenyang. Ya, minum sampai kenyang. Yang kita di sini gimana nanti saya akan sampaikan. Limatlubatihi min umuril akhirah wad dunya. Untuk urusan apapun, untuk urusan dunia, urusan bisnis, ya, untuk urusan rumah tangga, ya, untuk urusan apapun, cita-cita di dunia, masa depan, karir dan segala macamnya, fadl minum, enggak apa-apa. Minum kepada Allah. Bahkan ada ulama dulu sering dibully karena miskinnya, minta kepada Allah kaya jadi kaya tulen. Ya seperti itu. Kasihan, Pak. Kan kasihan ya. Ulama tuh kasihan, Pak. Kalau dia miskin gimana, Pak? Tuh makanya jangan jadi alim. Jangan jadi guru ngaji. Ntar kayak begitu tuh. Tapi kalau kaya gimana, Pak? Ustadz kok kaya. Gitu. Kerjaannya ya kasihan amat gitu. Nanti pasien jadi ustadz, siapa yang ceramah, Pak? Nah, sekalian Assalamualaikum. Jadi intinya itu. Jadi ada orang ulama yang dia dibully habis-habisan karena miskinnya, minum air zam-zam, kemudian apa? Allah berikan ya kelapangan rezeki. Nah, jadi itu. Jadi ini mukaddimahnya. Nah, sekarang yang kelima yaitu pengalaman para ulama. Pengalaman ini banyak, Pak. Ada lebih dari berapa, Pak? Ada lebih dari 20 kisah. Nah, di antaranya adalah satu, Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah, Pak? Ahli fikih, mazhab Hanafi, seperti itu. Imamnya mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah menjadi ya imam dalam fikih atau pemimpin mazhab pertama. Dikatakan oleh Imam Zuhri di dalam kitab Al-Ilam Al-Multazam bi Fadail Zamzam, dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah minum air Zam-Zam, minta kepada Allah diberikan ilmu dan minta kepada Allah diberikan kefakihan. Fakana afqah ahli zamanihi. Akhirnya Imam Abu Hanifah jadi ahli fikih, insyaallah. Ya, nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang kedua, Ibnul Mubarak. Wah, Ibnul Mubarak ini siapa, Pak? Ulama ya yang wafat tahun 181 Hijriah, yang sampai sekarang saya belum dapetin ya kisah seperti Ibnul Mubarak. Di musim haji, Ibnul Mubarak itu bawa satu kampung, Pak. Bawa satu kampung haji. Kemudian yang kedua, ketika mau waktu jadwal berangkat, Ibnul Mubarak memberikan satu syarat. Kalau antum mau berangkat haji sama ana, barang yang antum bawa taruh ke brankas. Kaumnya bingung, loh, ini buat bekal makan, bekal di sono, perjalanan jauh. Satu syarat, mau ikut haji masukin brankas. Ya sudah, masukin brankas. Habis itu, Pak, lewati Marwah. Ketika nyampe Marwah, istaru ma yuridukum ahlukum. Sekarang sudah nyampe kota ini, silakan kalian beli oleh-oleh, keluarga kalian nitip apa beliin. Duitnya nggak ada. Tenang, aneh-aneh. Terus sampai kemudian ke Madinah. Nyampe ke Madinah, silahkan mau beli apa beliin. Ya Imam Ibnul Mubarak ya, bukan Imam Santoso ya. Imam Ibnul Mubarak kan aneh nggak punya duit. Padahal zaman itu belum ada gesekan, Pak ya. Kalau sekarang mah enak lah, tinggal tenang aja ada ini. Ini tipis, dalamnya gendut nih. Kita katakan apa? Beliin sekian. Kemudian yang ketiga nyampe Mekah setelah haji, kita udah kelar haji, mau beli oleh-oleh, beliin. Dari sini, Pak, saya kadang memprovokasi jamaah. Yaitu apa? Fadol. Ustaz, boleh nggak beli oleh-oleh? Beli hal yang banyak gitu. Ana bawakan kisah apa? Ibnul Mubarak ini beliin. Akhirnya udah beliin, wah senang banget itu. Nyampe pulang ke tempatnya lagi, sampai pulang ke kampungnya. Habis itu kata Ibnul Mubarak, seminggu setelah ini ane undang keluarga antum semua untuk makan-makan. Wih senang. Wih. Fadl, Pak,
siapa yang menjadi Ibnu Mubarak silahkan di list Pak namanya. Keluarga setelah kemudian seminggu kemudian makan-makan Pak. Semua keluarganya diundang suruh pada datang. Terus yang kelima ya setelah makan-makan enak, setelah makan-makan Ibnu Mubarak ya bahasa pendekatan aja. Nanya, antum tahu ini enggak? Tahu apa? Kunci apa? Kunci berangkas. Oke, sekarang ana buka, ana ambil. Ini punyanya siapa? Oh, itu punya ana. Bah, sono bawa pulang. Yang kedua, ini punya siapa? Punya ana, ono bawa pulang. Kesimpulannya, Pak, diberangkatin gratis. Yang kedua, oleh-oleh diberiin gratis. Yang ketiga, apa, Pak? Ditraktir makan gratis sekeluarga. Yang keempat, semua bekalnya dibawa pulang lagi. Ini Ibnul Mubarak. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, beliau minta apa, Pak? Kalau minum air Zam-Zam minta, ya Allah, saya minta kepadamu agar tidak dahaga di hari kiamat. Masya Allah. Ini ya karena orang itu udah ngeresapin, Pak. Jadi dia minta minum Zam-Zam supaya tidak dahaga di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya Imam Syafi'i, ya ini ma'ruf. Imam Syafi'i bilang, saya minum air Zam-Zam minta sama Allah 3. Yang pertama, jago manah. Maka Imam Syafi'i setelah saya minum Zam-Zam 10 kali apa, Pak? Lepasan 10 kali tepat sasaran. Yang kedua, yaitu minta ilmu. Semoga saya dijadikan ahli fikih. Bener, Pak. Ya, sampai orang Villa Anggrek kenal Imam Syafi'i kan, Pak, gitu. Karena kenapa, Pak? Masyhur dengan apa, Pak? Ilmunya, fikihnya. Minta apa, Pak? Minta jadi ahli fikih. Tadi Imam Abu Hanifah minta jadi ahli fikih. Imam Syafi'i minta jadi ahli fikih, jadi juga. Kemudian yang ketiga, dia minta, ya Allah, masukkan aku ke surga. Masya Allah. Minta 3, nomor 1 dikabulin. Kabulin. Nomor 2, kabulin. Yang ketiga, kita doakan insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dengan beliau di surganya. Amin rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, yaitu adalah Imam Hakim. Tahu Imam Hakim, Kak? Hadis riwayat Hakim. Itu juga sama. Bahwasanya minum air Zam-Zam supaya apa, Pak? Ya, supaya bisa menjadi penulis hadis. Jadi, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, itu semuanya seperti itu. Kemudian selanjutnya bapaknya Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, saya waktu itu malam hari, di malam yang gelap, kebelet buang air besar. Cuman gak berani keluar area mana? Area tawaf. Takut nginjek apa? Kotoran manusia. Pada saat itu musim haji, sehingga saya gak berani. Habis itu saya ingat hadis air Zam-Zam untuk apa diminum. Akhirnya saya minum air Zam-Zam, minta kepada Allah supaya rasa kebeletnya hilang. Ya, supaya rasa kebeletnya hilang, Pak. Jadi sekalian, dan ini wallahu alam, alhamdulillah wallah, anak setiap masuk ke mana, Pak? Ke Masjidil Haram kan biasanya di depan-depan itu suka ada, Pak. Ana minta dulu ke Masjid Nabawi, depan juga ada. Ana minta, ya Allah, mudah-mudahan selama itikaf di sini enggak kebelet apa? Buang air. Alhamdulillah. Suatu saat saya coba, enggak minum. Kebelet ke belakang, Pak. Allah, ini ana sendiri ana coba, Pak. Ya, ana sendiri. Ngetes sama yakin, Pak. Seperti itu. Jadi kalau sudah, apalagi orang yang itikaf, diminta seperti itu. Anda minta, ya Allah, pokoknya selama ada di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itikaf, ya Allah, enggak ngerasain itu, minta kepada Allah. Alhamdulillah. Ini kisah ini tadi, supaya Pak bisa menikmati. Kemudian habis itu siapa, Pak? Al-Imam Ibnu Hajar. Tahu Pak Imam Ibnu Hajar? Penulis kitab Bulughul Maram. Beliau punya senior yang namanya Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi penulis kitab Pak Syiar A'lamin Nubala. Saya punya jilidnya itu sampai sekitar 15 jilid. Itu tentang biografi ulama semuanya. Nah, Imam Ibnu Hajar punya senior kayak begitu, orang yang jauh di atasnya kayak begitu, minta. Kemudian jadilah Imam Ibnu Hajar jadi apa, Pak? Ahli hadis. Kemudian selanjutnya juga ahli fikih, kemudian ahli sirah. Kesimpulannya satu, dari sisi ilmu fikih tadi muncul siapa? Abu Hanifah. Kemudian muncul siapa lagi? Imam Syafi'i. Dari ilmu hadis
Imam Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Dari sirah sejarah Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Ibnu Hajar. Kemudian dari Al-Quran Imam Ibnul Jazari. Orang yang belajar tajwid pasti kenal Ibnul Jazari. Ibnul Jazari juga demikian. Mohon maaf diceributkan bahwasanya beliau itu, ayah beliau 40 tahun, ya mohon maaf 40 tahun menikah qadarullah lam yurzaq lahu walad. Nunggu waktu yang lama belum. Kemudian minum air Zam-Zam. Ya Allah, saya minta kepadamu dianugerahkan putra faham Al-Quran. Minum, lalu gak lama hamil, lahirlah anak. Anaknya ini jadi Ibnul Jazari. Jadi ilmu Al-Quran. Kemudian yang lainnya lagi masih banyak. Di antaranya tentang kesembuhan, di antaranya tadi jadi kaya. Kesimpulannya Pak, semua ulama itu karunia dari Allah melalui perantara siapa Pak? Coba ditarik ke atas. Siapa tadi? Ummu Ismail. Apa jawaban tadi? Saya yakin Allah enggak nyanyiakan saya. Insyaallah. Dari keyakinan Ummu Ismail lahirlah sa'i. Semua orang yang sa'i dapat pahalanya itu Ummu Ismail. Dari keyakinan dan tawakalnya Ummu Ismail muncullah air Zam-Zam. Berjuta manusia dapat keutamaan, sampai diantaranya umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, munculnya ulama-ulama juga melalui perantara air Zam-Zam. Masya Allah, itu pahalanya kayak apa Pak? Nah, kesimpulannya kalau nanti dapat air Zam-Zam, minum semaksimal mungkin. Ustaz, dapatnya cuma segini Pak. Katanya tadi kudu kenyang. Gimana? Kalau gitu beli galon nanti tuh. Yang apa? Di toko-toko banyak tuh. Itu Pak beli. Pak, kalau misalnya memiliki keluangan, stok itu sebulan sekali Pak. Berapa harganya? 500.000. Sudah belilah, gak apa-apa. Itu beli satu, suruh keluarga minum semuanya. Suruh keluarga minum habis. Budgetin per bulan ada kos untuk apa Pak? Air Zam-Zam itu. Insya Allah berkah-berkah insya Allah. Yang penting kata kuncinya apa? Kita punya keyakinan, kalaupun nggak pas banget kayak Ummu Ismail, setidak-tidaknya mepet-mepet dikit lah. Seperti itu. Ya, mepet-mepet dikit lah insya Allah. Nah, sekalian Assalamualaikum. Cukup Pak ya. Ya, jawab lagi ya. Kita tidak ada tanya jawab ya. Ya, saya rasa kita cukup kenyang ya. Nah, nah, jadi kesimpulannya Bapak sekalian rahimakumullah itu. Jadi di hari ini kita membahas kisah yang berbeda. Biasanya makhluk hidup, hari ini kita membahas apa? Ya, makhluk tidak bernyawa, yaitu adalah air Zam-Zam. Tapi meskipun demikian, banyak kisah kosa orang di sekelilingnya tadi, mulai dari Nabi Ibrahim, Ummu Ismail, Nabi Ismail, Qabilah Jurhum, Abdul Muthalib, kemudian Nabi Muhammad, dan kemudian kisah para ulama. Ujung-ujungnya juga kisah para ulama kita bawakan. Nah, sekalian rahmatullahikum, ini intinya lagi-lagi pada hadis Nabi Muhammad SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diminum. Tapi jangan bikin hadis palsu. Ketika ngelihat air Zam-Zam sebegitu makmur dan larisnya, mohon maaf ada penjual terong bikin hadis palsu. Al-Bazinjan 5 ukilalahu. Terong tergantung untuk apa dimakan. Supaya Pak ingin melariskan apa? Dagangannya dibikin hadis palsu supaya jadi bahan rebutan kayak air Zam-Zam. Tapi ketahuan sama ulama ahli hadis ini hadis palsu yang dibuat-buat oleh para pedagang. Nah, ya cukup Pak. Jazakumullah khairan katsiran.